Gue sedikit apatis tentang politik, tapi gue menganggap apatisnya gue adalah apatis yang aktif kalau hari ini. Kalau dulu bener-bener apatis yang sangat pasif yang gue nggak mau tahu sama sekali. Bahkan fun fact-nya, gue nggak pernah menggunakan suara gue sama sekali untuk presiden, untuk gubernur, untuk caleg. Jadi gue nggak pernah nyoblos seumur hidup. Dan belum akan nyoblos juga. Karena menurut gue, politik di dunia khususnya masih kepentingan segelintir orang yang gue nggak pengen terlibat di dalamnya karena gue menganggap sebegitu kotornya. Mungkin suatu hari jika gue udah merasa politik itu udah mulai bersih, mungkin gue akan terjun dalam artian ke pemilihan suara dan lain-lain. Tapi untuk pemilihan kali ini pun gue nggak akan nyoblos walaupun gue menjagokan satu kandidat. Itu pun berdasarkan empati, bukan berdasarkan kenapa dia, programnya apa, seperti apa, visi misinya, enggak, tapi hanya pure berdasarkan empati aja dan gue suka aja. Udah, kita balik lagi ke kerusuhan 98. Tanggal 12 itu terjadi kerusuhan di mana-mana karena di belakang rumah gua itu Pasar Ben Hill. Pasar Ben Hill itu banyak banget toko elektronik yang menyasar ke yang pada saat itu kita nggak tahu, tapi setelah kejadian kita baru tahu, kita nonton berita dan setelah beranjak dewasa kita udah mulai banyak dengar dan banyak menonton dan banyak melihat ternyata ada diskriminasi yang luar biasa terhadap etnis Tionghoa. Kenapa begitu? Di zaman Pak Harto atau era Orde Baru ini memang Pak Harto dikelilingi oleh pebisnis atau taipan Tionghoa yang itu mungkin membuat kecemburuan masyarakat pribumi pada saat itu dengan ketimpangan sosial yang sangat jauh gitu antara bumi dan langit. Walaupun pada saat itu gue banyak juga punya teman-teman yang Tionghoa, bahkan di komplek kita pun banyak orang Tionghoa, teman-teman gue ada yang Tionghoa, main basket tiap sore. Tapi karena kita masih anak SMP, kita belum berpikir ke arah sana dan nggak kebayang terjadi hal seperti itu. Bahkan hal yang paling menyeramkan, perkosaan massal di mana-mana. Yang menurut beberapa ahli juga itu sangat terorganisir dan terstruktur secara masif. Karena kejadiannya di beberapa titik seperti Jakarta Utara, Pluit, Jakarta Barat. Karena mayoritas mereka tuh rata-rata di Barat kalau di zaman itu. Mulai dari Jakarta Barat ke sana, Grogol ke sana, ada satu daerah namanya Roxy. Glodok, ada daerah namanya Glodok. Di situ tempat retail terbesar lah untuk elektronik dan memang didominasi oleh para etnis Tionghoa yang dagang. Lalu korban-korban ini tidak mengurangi rasa hormat juga, khususnya korban pemerkosaan yang dilakukan secara massal itu yang di beberapa titik dan kejadiannya di waktu yang bersamaan. Bayangin kalau itu organik, mungkin awalnya orang berpikir organik, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau kejadian yang organik masa bisa serempak dan serentak dengan waktu yang sama di TKP yang berbeda-beda, timur, barat, utara, selatan, dan seterusnya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat juga, kita patut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban ini karena sampai hari ini pun mereka masih menanggung beban itu, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Yang nggak tahu makamnya di mana, jasadnya di mana, masih hidup atau enggak, karena kasus pelanggaran HAM berat itu sampai hari ini masih bergulir dan belum selesai. Sudah beberapa presiden bergonta-ganti menjabat, tapi semua tuntutan korban pelanggaran HAM itu belum terselesaikan sampai hari ini. Back to laptop, kalau kata Tukul, di saat terjadi kerusuhan itu suasana udah mulai mencekam. 12 Mei 98. Keesokan harinya, gue lupa nih, kematian mahasiswa Trisakti itu tanggal 12-nya apa 13-nya gitu. Pokoknya ini rentetan kejadian yang mulai dari tanggal 12 itu sampai tanggal 21 itu kurang lebih 8 harian kali ya, 8 harian hal itu berturut-turut terjadi. Dan itu gue menyaksikan sendiri di depan mata karena di depan rumah itu langsung Jalan Gatot Subroto. Nah, Long March yang dari yang dari Kuningan pada hari kedua setelah kerusuhan itu awalnya mahasiswa dari berbagai universitas udah mulai berkumpul di beberapa titik, bahkan ada yang dari luar kota juga kayak Lampung. Jadi beberapa kumpulan mahasiswa yang tergabung di Forkot mungkin ini dan itu banyak lah. Di zaman itu gue nggak paham karena gue masih SMP.
kita menyebutnya sesama teman kita itu hanya kerusuhan. Ada kerusuhan tuh gitu. Nah, long march terjadi di depan Gatot Subroto di JHCC, tepatnya di depan Park Royal. Nah, kalau yang dari depan Park Royal ini, di depan Gatot Subroto ini, Jalan Gatot Subroto ini, mereka dihadang oleh PHH yang pada saat itu dibentuk alias pasukan huru-hara, sama satu lagi Pam Swakarsa. Pam Swakarsa adalah gabungan keamanan yang dari pihak sipil mungkin, kalau kita mungkin para hansip, tapi mereka pada saat itu menyebutnya Pam Swakarsa yang berbaju coklat. Itulah sipil-sipil yang diseragamkan untuk mengamankan pedemonstrasi. Nah, titik si aparat ini ada di bawah flyover Taman Ria, karena dekat banget sama Taman Ria. Rumah kita itu tinggal jalan kaki doang, kira-kira kalau ke gedung DPR itu cuma 500 meteran lah ke arah barat, udah nyampe ke gedung DPR, sambil lari-lari pun nyampe gitu. Nah, di bawah flyover Taman Ria itu tuh udah berjejer tuh PHH, lalu Brimob mungkin, belum ada panser-panseran di hari kedua kalau nggak salah, masih aparat-aparat berseragam. Akhirnya menuntut banyak hal gitu ya, yang para mahasiswa yang pada saat itu gue belum ngerti. Terjadilah penembakan di Trisakti. Nah, mati beberapa orang, meninggalnya beberapa orang mahasiswa, kalau nggak salah Elang atau siapa lagi gitu. Nah, di situ kemurkaan mahasiswa yang akhirnya tergabung dengan masyarakat sipil, turun ke jalan, berkesinambungan, berkelanjutan dari hari pertama sampai hari kedua dan seterusnya. Seluruh massa tergabung dengan para mahasiswa, masyarakat udah berbaur, udah kayak lautan manusia. Kalau di zaman itu gue inget, kita cuma berdiri di halte gitu, ngeliatin mereka long march. Kebetulan rumah gue itu yang arahnya dari Slipi ke Kuningan, jadi kita ngeliat long march-nya itu di arah yang sebelah sana, di arah yang seberangnya, karena lajurnya itu ada 4. Lajurnya pertama yang di depan halte gua itu yang ke arah Kuningan, lalu dipagari dengan jalan tol yang ke arah Kuningan juga. Nah, 2 lajur lagi tuh ada sebelah sana, lajur yang ke arah Slipi, yang ke arah gedung DPR, sama jalur lambatnya sama jalur tolnya. Di hari kedua itu kayak seingat gua kayaknya udah mulai ketutup deh, udah nggak ada mobil lagi yang masuk, lalu semua orang udah berbaur di 2 arah itu. Yang mau ke arah Kuningan pun udah dipakai untuk ke arah sini, jadi semua 4 lajur itu udah dipakai dari arah Kuningan dari arah Semanggi ke kantor, ke gedung DPR gitu. Nah, itu massa sama masyarakat kita udah nggak tahu lagi ngebedainnya. Bahkan ada beberapa pelajar juga yang mungkin pada saat itu masih sekolah tapi dia nggak ke sekolah, atau nyampe ke sekolahnya sekolahnya diliburkan. Tapi kalau sekolah gue kebetulan di hari pertama kerusuhan itu, besokannya emang langsung ada pemberitahuan bahwa kita nggak disuruh sekolah. Sekolah gue tuh lumayan jauh dari Gatot Subroto itu ke Lenteng Agung, tuh lumayan jauh. Akhirnya gue ngeliat banyak hal di situ, khususnya gue ngerasain pertama kali kita sebagai anak SMP seru ngeliat begituan. Karena di zaman gue itu masih tenar banget yang namanya tawuran. Jadi kita menganggap ini tawuran massal nih, dalam tanda petik gitu ya. Tawuran massal yang memang melibatkan banyak orang, tapi lawannya cuma satu, yaitu aparat. Semua yang berseragam, kecuali marinir. Karena pada saat itu, rumah gue itu dekat komplek TNI AL, Lumba-Lumba namanya. Nah, di situ mereka menyiagakan juga beberapa personil untuk mengamankan. Tapi mereka nggak represif. Mereka benar-benar secara verbal gitu ya, bahkan mengarahkan, mungkin mengamankan gedungnya juga. Jadi kalau mahasiswa atau warga atau rakyat atau massa lah kita sebutnya, kalau ngelihat marinir tuh respect. Tapi selain marinir, itu menjadi musuh nyata pada saat itu, di tanggal 12 sampai 21 itu. Pokoknya massa alias masyarakat, alias rakyat, alias mahasiswa, pelajar, bapak-bapak, bahkan sampai ibu-ibu pun suka terlibat dalam artian membagikan logistik. Ada yang secara sukarela membagikan aqua gelas atau sekedar makanan ringan gitu ya. Karena bener-bener pemukiman kita ini cuma dibatasin halte doang, halte
halte farmasi itu langsung Gatot Subroto. Jadi orang yang dari dalam pemukiman tuh keluar masuknya gampang untuk ngelihat dan nonton gitu.